Oke, selamat pagi anak-anak Miss. Hari ini kita lanjut materi kita, masih belajar bahasa Indonesia ya. Miss Guru Bahasa Indonesia ya. Masih ada ya yang belum kenal sama Miss. Oke, jadi hari ini kita mau bahas mengenai surat, masih mengenai surat dinas. Jadi kita mau belajar mengenai materi hal-hal yang perlu diperhatikan atau hal-hal yang perlu kalian pahami, yang kita pahami ketika kita menuliskan surat. Jadi apa-apa saja yang perlu kita pahami, kita bahas di materi ini. Oke, jadi kameranya tetap diaktifkan ya, supaya nanti ketika Miss bertanya, Miss tahu orangnya yang mana. Oke? Oke. Oke. Oke, slide Miss bisa kalian lihat? Bisa, Miss. Bisa, Miss. Bisa, Miss. Ya, oke. Joshua, aktifin kameranya, nak. Jangan ada yang tidur-tidur ya. Oke, materinya hari ini mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kalian, ketika siapa saja menuliskan surat dinas. Kemarin sudah kita bahas mengenai pengertiannya, ada juga strukturnya atau sistematikanya, benar? Oh, benar tidak? Bisa dengar suara Misa? Bisa dengar suara Miss? bisa, Miss. Oke, jadi benar kemarin itu kita sudah belajar mengenai pengertiannya. Oke, suaranya di silent ya. Bagi yang belum di silent, harap di silent. Oke, jadi suara Miss aja yang kedengaran. Ketika Miss bertanya, kalian aktifkan. Seperti itu ya. Oke, jadi kemarin kita sudah bahas mengenai pengertian surat dinas dan juga strukturnya. Miss kasih juga contoh dari surat dinas. Benar? Benar. Ya, benar ya. Oke, jadi hari ini kita mau mengingat kembali ada surat yang Miss berikan kemarin sama kalian. Kalian sudah lihat juga ada di Google Classroom. Mungkin sudah ada di catatan kalian. Jadi ketika kita menuliskan itu, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Jadi nggak asal-asalan kita menuliskan surat dinas. Ya, ada yang perlu kita perhatikan. Apa-apa saja? Oke, kita lihat ya. Oke, yang pertama ada apa, Malvin? Ada apa, nak? Tempat dan tanggal surat, Miss. Iya, ada tempat dan tanggal surat. Jadi ketika kita menuliskan tempat dan tanggal surat, haruslah memperhatikan penulisan tempat dan tanggal surat yang benar. Seperti apa yang benar? Di sini sudah ada Miss berikan contohnya. Ya kan? Jakarta, koma, harus ada komanya ya. Jakarta, 12 April 2016. Atau di bawahnya, Surabaya, 15 Maret 2017. Begitu dengan seterusnya. Atau 1 Agustus 2015, tapi tidak menerterakan tempat. Jadi, yang benar itu ketika kita menuliskan tempat dan tanggal surat, pada surat dinas harus menggunakan atau seperti contoh yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Jadi penulisan yang benar itu seperti itu. Bisa dimengerti? Bisa dimengerti, nak? Bisa, Miss. Oke, jadi ketika ada yang menuliskan Jakarta, 12 garis penghubung, 04 garis penghubung, ya kan? 2016 itu salah, ya. Atau Jakarta, 12 garis miring 04 garis miring 2016 itu salah, ya. Itu salah. Jadi yang benar itu seperti apa? Jakarta, ingat tanda komanya, jangan tanda titik. Ya, kalau sudah tanda titik berarti itu perhentian, fluktuasi. Oke, jadi yang benar itu ketika kita menuliskan tempat dan tanggal surat, yaitu Jakarta atau Medan,
6 Mei 2021. Nah, itu benar. Ya kan? Jadi kalau seandainya ada Jakarta, 12, April, 2016, benar tidak? Benar tidak? Salah, Miss. Benar, Nak? Apakah benar? Bisa dengar suara, Miss? Bisa dengar suara, Miss? Bisa, Miss. Oke, jaringan Miss terganggu ya. Oke, Miss ulang ya. Oke. Bentar ya. Oke, tadi Miss ulang ya, Nak. Tadi kita membahas mengenai tempat dan tanggal surat, ya. Jadi ada yang perlu kita perhatikan ketika kita menuliskan tempat dan tanggal surat. Yang benar itu seperti yang tertera di layar handphone atau laptop kalian. Ada Jakarta, 12 April 2016, boleh Jambi 4 Oktober 2017. Jadi diperhatikan penulisan tempat, huruf pertamanya harus huruf kapital. Bisa dimengerti? Oke, jadi penulisan huruf pada bulan itu harus huruf Kapital. harus huruf Kapital. iya, harus huruf kapital. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau ada nanti Miss buat ujian, berikut ini penulisan tempat dan tanggal surat yang benar. A. Medan, 6 Mei 2021. B. Medan, 6-05-2021. Yang benar A atau B? A. Iya, A, yang Miss. benar. Iya, benar, Nak. Yang benar itu adalah A. Jadi fokus kalian, yang benar itu adalah seperti yang tertera di layar Zoom ini, oke? Paham ya? Paham tempat dan tanggal surat? Miss. Oke, paham. Oke, selanjutnya ada cara penulisan kop surat atau kepala surat. Ya, di sini ada tertera contoh kepala atau kop surat. Coba untuk Sania, baca, Nak. Bisa, Sania? Suaranya diaktifkan, Nak. Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, Dinas Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Jember. Jalan. Jalan Jenderal Basuki Rahmat 26 Jember. Telepon 0331332282. Ya, benar ya. Itu contoh dari kop atau kepala surat. Oke, ada di sini keterangannya cara penulisan. Oke, yang pertama, nama lembaga ditulis dengan huruf kapital. Nama lembaga berarti Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, ya kan? Dinas Pendidikan, ya kan? Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Jember. Itu dia. Alamat lembaga, alamatnya ada tidak? Ada ya. Jalan Jenderal Basuki Rahmat 26, Jember, teleponnya ada diterterakan. Oke, yang ketiga, letak kop surat pada umumnya di tengah-tengah, namun boleh juga di pinggir
sebelah kiri. Jadi yang paling sering ditemukan ya kan pada umumnya di tengah-tengah lah letak kop surat seperti yang tertera yang sudah kalian lihat. Jadi dia di tengah-tengah nak. Oke? Boleh di pinggir sebelah kiri, tapi pada umumnya ada di tengah. Oke, paham? Oke, yang keempat, kata jalan, ya kan? Kata jalan tidak boleh disingkat menjadi JL, titik. Jadi itu salah ya. Dan boleh disingkat menjadi JLN, JLN yang benar. Kalau ada yang menyingkat hanya JL, berarti itu salah. Yang benar, ya kan, boleh dituliskan semuanya jalan, boleh, atau boleh JLN, titik. Ya, jadi seandainya kop surat ini kita buat menjadi JLN, ya kan? JLN titik Jenderal Basuki Rahmat, itu yang benar. Ya, tapi yang lebih bagus atau yang lebih efektif ketika semuanya dituliskan. Oke, boleh disingkat tapi harus ada N-nya. Tidak boleh hanya JL. Paham? Paham, Miss. Oke. Yang kelima, antara jalan dan nama kota harap diberi tanda koma. Demikian juga antara nama kota dan informasi lainnya seperti nomor telepon, alamat email, dan sebagainya. Jadi seperti ini nak. Jalan Jenderal Basuki Rahmat 26 harus koma. Oke. Seandainya di sini Jalan Jamin Ginting nomor 36 koma, ya kan? Dibuat Pancur Batu koma atau Deli Serdang koma lagi. Baru dibuat email sekolah SMP Metodis anpancurbatu@yahoo.com koma, nomor teleponnya berapa. Jadi pemisahnya adalah menggunakan tanda koma. Oke. Jadi jangan dituliskan semuanya. Jalan Jamin Ginting nomor 36, Pancur Batu, Deli Serdang, emailnya dan nomor teleponnya. Jadi pemisah setiap dari alamat, ya kan, dari kotanya, dari kabupatennya contohnya, emailnya itu pemisahnya menggunakan tanda koma. Paham? Oke. Yang keenam, kop surat dan tubuh surat harap dipisahkan dengan garis horizontal. Artinya boleh garis putus-putus seperti yang kalian lihat ini nak. Boleh juga dia garis langsung, garis lurus. Ya, yang paling sering kita temukan garis lurus ya, benar? Benar, Mi. Iya, benar. Oke, yang ketujuh, tiap baris dan kop surat tidak boleh diakhiri dengan tanda titik. Ya, jadi di kop surat itu kita tidak menemukan tanda apa? Tanda apa, nak? Tanda titik. Tanda titik, Miss. Iya, tanda titik. Jadi pemerintah daerah Kabupaten Jember, titik, itu salah. Dinas Pendidikan, titik. Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Jember, ya contohnya titik. Semua titik. Tidak boleh. Jadi kita tidak menemukan tanda titik pada penulisan kop surat atau kepala surat. Oke, paham? Paham. Oke, paham. Oke, selanjutnya. Miss, saya masih ngeleng, Miss. Kenapa, nak? Saya masih kurang bagus sinyal saya, Miss. Ya. Oke, tapi bisa dengar suara, Miss? Bisa, Miss. Ya, jadi seandainya nanti sinyalnya masih kurang bagus, nak, nanti ini kan Miss akan bagikan juga ya hasil record dari Zoom ini. Jadi kalian bisa pahami dan lihat lagi ya supaya mengerti, oke? Oke, bisa dengar suara Miss kan? Bisa, Miss. Oke, bisa. Oke, selanjutnya kita mau pelajari nomor surat. Ya, nomor surat ini perlu kita pahami ya. Oke, nomor surat. Susunan nomor surat dinas meliputi yang pertama kategori klasifikasi keamanan, ini dia, ya kan? Yang kedua nomor naskahnya, ada dia nomor urut naskah dinas. Terus ada kode klasifikasi, ada bulan, ada tahun terbit. Oke, Miss jelaskan satu persatu. Kalau kategori klasifikasi keamanan yang bersifat rahasia ini,
Ini yang tanda R ini, Nak, bisa kalian lihat kan? Bisa, Miss. Yang R ini dia kode rahasia sekolah. Jadi R ini yang paham adalah pemilik surat itu, pemilik nomor surat itu. Seandainya SMP Metodis membuat surat dinas, membuat nomor, ya kan, membuat kategori klasifikasi. Contoh SMP An. Jadi dibuat di sini contoh AN atau SMP titik AN. Jadi yang tahu itu pemilik surat atau si pembuat surat, atau dibuat di sini hanya A. Apakah itu hanya Antioquia seperti itu? Contoh dibuat M, Medan. Jadi itu dia kategori klasifikasi, tergantung si pembuat surat. Oke? Bisa dipahami? Bisa, Miss. Oke. Selanjutnya harus dibubuhi tanda garis miring. Habis kategori ada garis miring, ya kan? Selanjutnya ada nomor urut naskah dinas. Artinya surat itu dikeluarkan pada urutan keberapa? Contoh, ini surat pertama, makanya dibuat 01. Atau dia surat itu dikeluarkan nomor urut yang ke-7. Berarti di situ. Ada ini anak murid Bapak, katanya dia mau bertanya. Ya permisi Pak, saya mau bertanya. Halo. Saya mau bertanya, Nak. Kan ini loh. Siapa yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Tidak, Miss. Ya, nggak apa-apa. Silakan bertanya. Ada tidak? Miss lanjut. Lanjut, Miss. Miss. Oke. Nomor urut tadi, dia urutan keberapa surat itu dituliskan. Jadi kalau sudah sampai 1000-an, berarti sebanyak 1000 kali lah surat sudah dikeluarkan oleh sebuah instansi. Atau contoh sekolah mengeluarkan surat itu sudah 1000 kali. Ya kan? Atau 35 kali atau 100 kali. Jadi itu dia nomor urut naskah dinas ya, Nak. Oke, selanjutnya harus dibubuhi lagi tanda garis miring. Oke, ada kode klasifikasi. Kode klasifikasi ini juga pemilik surat lah yang mengetahui. Terserah mau KP, mau inisial seperti apa, ya kan? Mau nama, contoh nama Miss, entah Miss buat di situ Oci, ya. Itu kode klasifikasi yang mengerti hanya Miss. Itu dia kode klasifikasi ya, sama dengan kode klasifikasi keamanan yang bersifat rahasia. Oke, selanjutnya dibubuhi lagi tanda garis miring. Ya. Dibuatlah bulan. Bulan itu harus dituliskan dengan angka Romawi. Jadi kalau 3 dibuatlah contoh bulan Maret, berarti dituliskan dengan angka dengan angka apa, Nak? Nggak nampak itunya, Miss. Romawi. Slide-nya tidak nampak ya? Jaringan ini ngelek. Oh, jaringannya nggak bagus ya. Oke, bentar ya. Oke, bisa kalian lihat, Nak? Bisa, Miss. Oke, ada yang belum bisa melihat slide, Miss? Mikael sama Mika bisa lihat? Bisa, Miss. Bisa. Oke. Makarios bisa? Bisa, Miss. Oke, Kesia Laura Barus bisa? Bisa, Nak? Bisa, Miss. Oke, bisa. Frans bisa? Bisa, Miss. Oke.
Oke, jadi tadi udah kita bahas mengenai kategori klasifikasi keamanan, ada nomor urut surat naskah dinas, ada kode klasifikasinya juga. Tadi bulan, Miss bahas mengenai bulan. Bulan itu harus dituliskan dengan angka Romawi. Oke, jadi seandainya dia bulan Januari, dituliskanlah Januari itu dengan angka Romawi. Iya, Romawi. jadi harus angka Romawi. Jadi dia mau bulan Desember, mau bulan Oktober, mau Juni, ya kan? Mau dia April, dia harus dituliskan angka Romawi. Oke? Jadi ingat, bulan itu harus dituliskan dengan angka Romawi. iya, Romawi. Oke, selanjutnya setelah selesai bulan, tetap garis miring. Ya, garis miring dia ya. Dibuatlah tahun terbit, artinya tahun penulisan surat itu. Kalau 2021 ditulislah 2021. Kalau 2013 berarti ditulislah 2013. Jadi tahun penulisan surat ya. Bulan dan tahun penulisan surat. Bedanya kalau bulan dia angka Romawi, kalau dia tahun tetap angka, ya kan 2021, 2022. Seperti itu. Paham sampai di situ? Oke, paham. Oke, selanjutnya kita lanjut ya. Oke, ini kemarin ada yang bertanya sama Miss mengenai lampiran. Lampiran itu kenapa Miss ada penulisannya satu lembar, ada yang angka, ada yang dengan kata-kata. Oke, jadi kita bahas ya biar kalian paham. Oke, lampiran. Bagian lampiran berfungsi sebagai petunjuk tentang segala sesuatu yang disertakan bersama surat yang dikirimkan. Oke, jadi lampiran itu seberapa banyak atau seberapa lembar surat itu, contoh 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar, atau 1 jilitan, ya kan, diterterakanlah dia. Jadi dituliskan lampiran titik 2. Kalau 3 lembar, dituliskan 3 lembar. Miss bisa dengan kata-kata bisa dituliskan 3 lembar. Miss bisa menggunakan angka bisa 3 lembar. Kalau 10 lembar tuliskan boleh bebas. Mau dia angka boleh dengan kata-kata. Jadi lampiran itu seberapa banyak lembaran yang diterterakan pada surat tersebut. Jadi kalau seandainya lampirannya ada 18 lembar, berarti yang dituliskan pada lampiran seperti apa, Eureka? Eureka bisa dengar suara Miss? Diulangi, Miss. Macet. Macet. Oke, Miss ulang ya. Oke. Jadi lampiran itu tadi kan bisa dituliskan dengan angka dan juga kata-kata, ya kan? Miss. Ya. Jadi lampiran itu seberapa banyak halaman suratnya, contoh 2 lembar. Contoh nih kan, Miss kasih tunjuk. Ini contoh surat. Oke? Ini 1 lembar. Ini 2 lembar. Seandainya ini 10 lembarlah surat ini, maka dilampirkan dituliskan 10 lembar. Boleh dengan kata-kata. Berarti semua dituliskan 10 lembar. Kalau dengan angka boleh? Boleh. Langsung dituliskan 1, 0, spasi lembar. Jadi Eureka, kalau Miss menuliskan surat, ya kan Miss melampirkan ada 7 lembar, maka yang dituliskan pada lampiran itu bagaimana? 7 lembar, Miss. Kalau seandainya dengan kata-kata bagaimana? Ditulis 7 lembar juga, Miss. Iya benar. Kalau dia dengan angka berarti dituliskan angkanya kan 7 spasi lembar. Oke. Yang lain paham? Paham, Miss. Abelita paham? Oke, paham. Jadi itu dia ya. Maita paham? Paham, Miss. Iya, jadi ingat aja seberapa banyak lembarannya yang kita terterakan ketika kita menuliskan surat dinas, berarti diterterakanlah pada lampiran
berapa lembar. Itu dia ya. Oke, selanjutnya. Oke, di sini ada alamat surat. Oke, alamat surat. Untuk area untuk Gladys, coba baca alamat surat. Kata kepada, oke, ayo. Kata kepada tidak perlu ditulis pada kertas surat atau pada sampul. Tanpa kata itu, semua orang sudah maklum dan mengerti maksudnya. Jadi, kata kepada menunjukkan kemubaziran pemakaian bahasa. Oke, jadi kalau kita menuliskan alamat surat, sini sudah tertera. Contoh alamat lengkap. Ada dibuat yang terhormat YTH Direktur PT Rahayu, ya kan? Jalan Barokah, ya kan, 2/44, ya kan? Entah itu nomornya, oke? Bantul ada 777800. Itu dia. Baru di bawahnya juga ini contoh penulisan alamat lengkap. Di bawahnya lagi ada penulisan alamat lengkap juga. Jadi bagaimana Miss contoh penulisan alamat tidak lengkap? Lihat sebelahnya. Jadi langsung terlihat jelas apa perbedaannya. Benar? Benar ya? Jadi Nak, ketika kita menuliskan alamat surat harus dituliskan secara lengkap. Contohnya seperti apa? Sudah kalian lihat ada 3 contoh yang Miss berikan, dan alamat yang tidak lengkap itu seperti apa Miss? Sudah tertera juga di sebelahnya. Jadi kalian perhatikan ya. Jadi ketika Miss suruh tuliskan satu surat dinas, jadi ketika kalian menuliskan alamat suratnya, kalian lihat contoh alamat yang lengkap itu. Paham? Miss. Oke, paham ya? Untuk selanjutnya kita mau lihat penulisan alamat, ya kan? Tujuan surat kita itu ditujukan kepada siapa? Ini contoh yang salah. Oke? Yang terhormat Bapak Direktur PT Arya, Jalan Bintang Mulia 73, Kudus 67890, ya kan? Ada keterangannya di sampingnya, coba Mikael baca. Kata bapak atau ibu tidak perlu disebutkan jika belakangan bukan nama orang. Ya, kata bapak atau ibu tidak perlu disebutkan atau dituliskan jika di belakangnya bukan nama orang. Ya, jadi yang terhormat bapak atau ibu. Jadi kalau contohnya dibuat bapak langsung namanya aja. Oke? Kita kan nggak tahu apakah direktur itu perempuan atau laki-laki, ya kan? Jadi kalau seandainya, ya kan? Ini penulisan yang salah ya Nak. Ini bukan yang benar, yang salah. Sudah ada keterangannya. Perhatikan pula penulisan yang salah berikut ini. Jadi yang kalian lihat ini adalah yang salah. Oke? Jadi kita mau lihat yang salah inilah yang sering terjadi ketika orang menuliskan alamat surat. Disebutkan juga yang kedua, yang terhormat CV Nusantara, Jalan Merauke 4/23 ya kan? Jatinegara 12345. Ada keterangannya di sini, alamat tujuan adalah orangnya, bukan nama perusahaannya atau kantornya. Jadi, yang kalian lihat ini adalah alamat surat atau penulisan alamat surat yang salah, tujuannya salah. Jadi yang benar itu seperti apa? Ini yang benar. Sudah ada langsung lengkap surat itu tujuannya kepada siapa. Paham sampai di sini mengenai alamat surat? Paham, Miss. Oke, paham. Oke, kita lanjut. Ada hal atau perihal? Oke, untuk
Salomo bisa lihat slide, Miss? Salomo bisa dengar, Miss? Bisa, Nak? Salomo bisa dengar suara, Miss? Oke, mungkin jaringan Salomo lagi bermasalah ya. Oke, untuk Stefanus Wijaya, bisa dengar suara, Miss? Bisa, Nak? Bisa, Miss. Oke, jadi coba kamu bacakan slide Miss mengenai hal atau perihal. Coba dibaca, Nak, biar teman-temannya dengar. Hal atau perihal. Hal surat disebut pula perihal surat atau pokok surat. Maka kata hal sama dengan makna dan kata perihal, yaitu perkara, soal, urusan peristiwa, dan tentang hal. Yang ditemukan pada hal surat adalah isi pokok surat yang diterbitkan. Contoh, hal permohonan tenaga kerja, perihal permohonan izin. Oke, itu dia ya, sudah dibacakan teman kalian. Oke, jadi hal atau perihal itu adalah sama, ya, hal yang sama. Jadi hal atau perihal itu membahas mengenai apa? Mengenai perkara apa surat itu? Mengenai soal apa surat itu? Urusan apa? Peristiwa apa? Tentang apa? Intinya mengenai apa surat itu? Jadi ketika kalian menuliskan surat dinas, boleh dituliskan hal, boleh. Mau perihal juga boleh. Sama ya, Nak, jangan bingung. Miss, kemarin saya lihat di buku paket ada hal, tapi ketika ada surat dari sekolah, kenapa perihal? Itu sama. Jadi perihal dengan hal itu adalah sama, ya. Jadi hal atau perihal itu sama. Jadi tidak berbeda ya. Jadi intinya kalau dikatakan hal atau perihal, tentang apa, urusan apa, peristiwa apa, soal apa, perkara apa, surat itu. Intinya mengenai apa? Apakah dia permohonan izin, apakah pengumuman mengenai ujian, ataukah permohonan tenaga kerja, atau mengenai penyaluran vaksin, terserah. Jadi intinya mengenai apa surat itu. Itu dia hal atau perihal. Jadi jangan bingung ya kalau menemukan hal atau perihal di buku paket atau di surat-surat yang pernah kalian baca. Jadi itu dia. Paham hal dan perihal? Miss. Oke, paham. Selanjutnya ada salam Oh, ada yang bisa pembuka. punya pulpen baru atau pulpen pensil. Oke, suaranya saya di silent ya. Oke. Oke, di sini ada salam pembuka. Salam pembuka. Beberapa contoh salam pembuka. Jadi kalian pilih yang mana mau kalian gunakan. Ya, terserah. Mau dengan hormat atau bapak yang terhormat, ibu yang terhormat, boleh salam sejahtera, boleh salam hormat, boleh menggunakan assalamualaikum, boleh salam bahagia, boleh salam pramuka, ya kan, boleh dipilih. Jadi Miss buat A sampai G itu boleh kalian pilih yang mana, atau shalom, terserah. Oke? Itu dia untuk salam pembuka. Jadi pilih, jangan semuanya digunakan. Kalau semuanya saya gunakan gimana, Miss? Berarti bukan surat dinas itu. Itu adalah surat salam pembuka. Oke? Ya, jadi jangan jadikan surat dinas itu menjadi surat salam pembuka. Semuanya ada, assalamualaikum ada, shalom pun ada di dalam ya. Jangan digabung-gabung ya. Pilih salah satu. Oke, itu dia salam pembuka. Selanjutnya ada isi surat. Isi surat terdiri atas alinea pembuka, alinea isi, dan alinea penutup. Jadi contoh alinea pembuka itu, Nak, kata yang pertama, paragraf pertama yang kita gunakan, boleh menggunakan kata-kata yang sudah kalian lihat. Oke, untuk Frans, coba baca Frans. Yang pertama itu apa? Yang pertama, dengan ini kami beritahukan bahwa titik-titik, Miss. Iya. Jadi titik-titiknya itu bukan titik-titik ya, Nak, dituliskannya. Nanti kalian sambung kalimatnya apa. Dengan ini kami beritahukan bahwa tanggal 4 April sampai 10 April diadakan ujian tengah semester. Diharapkan siswa supaya bersiap, mempersiapkan diri
untuk ujian tersebut. Jadi titik-titiknya itu kalian isi sendiri ya, jangan titik-titik dibuat nanti ya. Ini hanya contoh alinea pembuka yang menyambungkan dengan kalimat yang akan kalian tuliskan. Yang kedua, nak, baca. Ini kami mohon agar Bapak. Ya, benar. Dengan ini kami mohon agar Bapak. Selanjutnya. Dengan rasa gembira saya sampaikan bahwa. Oke, lanjutnya. Sama ini kami kirimkan. Oke, yang terakhir. Perkenankanlah kami melaporkan tentang. Ya, itu dia. Jadi pilih salah satu. Mau yang mana kalian gunakan. Oke, itu dia mengenai isi surat ya. Jadi isi suratnya ya kalian yang mau menuliskan terserah isinya mengenai apa. Tapi alinea pembukanya nanti boleh kalian terterakan yang sudah Miss berikan ini. Oke, selanjutnya ada alinea isi. Oh, di sini tidak usah ya. Oke, alinea penutup. Untuk alinea penutup. Oke, untuk Kairan, coba baca Kairan. Bisa lihat, nak. Kairan bisa dengar suara, Miss? Kairan bisa dengar suara, Miss? Bisa, Miss. Oke, coba baca, nak. Alinea penutup. Buat suaranya ya. Alinea penutup. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat alinea Juan. Satu, besar harapan kami atas perhatian Bapak terhadap permohonan. Oke, bentar. Besar harapan kami atas perhatian Bapak terhadap permohonan ini. Atau besar harapan kami atas perhatian Ibu terhadap permohonan ini. Jadi ini alinea penutup. Jadi pilih salah satu. Miss hanya ini saja, banyak ya alinea penutup. Ini hanya contohnya saja dan bisa kalian terapkan ketika kalian menuliskan surat dinas. Oke, yang kedua. Kedua, atas kehadiran saudara kami ucapkan terima kasih. Benar. Yang ketiga. Demikian penjelasan kami. Semoga bermanfaat bagi saudara. Iya, benar. Itu dia. Ini alinea penutup, nak. Itu bisa dituliskan dengan kata yang lainnya, bukan hanya ini ya. Jadi ini hanya contoh saja. Ya, jadi kalau kalian menuliskan surat dinas, boleh kalian pilih ini. Kalau masih bingung menuliskan alinea penutup itu seperti apa. Paham? Oke, paham. Oke, yang terakhir, bukan yang terakhir ya. Ada salam penutup. Ada salam penutup. Kalau ada alinea penutup berarti ada Salam penutup. Iya, kalau ada salam pembuka berarti ada alinea Pembuka. Iya, pembuka, benar. Oke. Untuk Ebi, coba baca, nak, salam penutup. Salam penutup. Salam Ya. penutup harus disesuaikan dengan salam pembuka. Mengenai tempat penulisan salam penutup, biasa ditulis di atas lurus dengan identitas pengirim surat. Contoh salam pembuka dengan hormat, salam bahagia, Oh, bukan ya. assalamualaikum. Bentar. Salah. Dia contoh salam penutup ya. Boleh dengan hormat. Itu salam penutup ya. Misalnya ketik. Oke, dibaca lagi, nak. Contoh salam Oh iya. penutup. Oke, Miss ralat dulu. Miss salah ini. Itu contoh kan kalau kita udah menuliskan surat dinas, ada salam pembukanya. Di sampingnya ada salam penutup. Kalau kita gunakan dengan hormat, berarti digunakanlah Hormat saya. Oke, lanjut baca Ebi. Hormat saya, salam adinda dan wassalam. Ya, benar. Oke, tadi Miss salah ini ya. Oke, jadi kalau seandainya di atas tadi kalian tuliskan salam bahagia, ya kan? Berarti boleh di penutupnya kalian buat salam hormat boleh, atau salam adinda, atau salam persaudaraan, ya kan? Kalau dibuat assalamualaikum salam pembuka, berarti tetap dibuatlah salam penutup wassalam,
Ya kan, kalau shalom di salam pembuka berarti di salam penutup adalah, kalau shalom salam pembuka berarti salam penutup adalah Shalom. shalom. Kok bingung? Kalau shalom di depan, di belakang juga shalom. Ya, kalau dibuat salam pembukanya salam bahagia, ya kan? Salam penutup juga boleh salam bahagia, ya. Boleh. Jadi disamakan dia, disesuaikan, ya disesuaikan ya, bukan disamakan. Disesuaikan dia, lihat dulu kamu gunakan salam pembukanya apa, nanti kamu buat di salam penutup, ya kan? Seperti apa. Jadi disesuaikan. Oke, untuk selanjutnya ini dia. Nama dan tanda tangan pengirim. Oke, Miss yang baca ya. Pengirim yang dimaksudkan di sini bukanlah orang yang mengantar surat, bukan pengantar surat ya, melainkan orang yang menandatangani surat. Jadi orang yang mengirimkan surat itu adalah orang yang menandatangani surat. Oke, pengirim surat dinas adalah orang yang bertanggung jawab terhadap lembaga atau organisasi yang dipimpinnya. Identitas pengirim dalam surat dinas biasanya terdiri dari 4 unsur. Ya. Jabatan pengirim itu apa? Entah jadi kepala sekolah, entah guru, atau camat, atau menteri, atau presiden, ya kan? Terus yang kedua ada tanda tangan pengirimnya harus ditandatangani. Kalau distempel bisa nggak, Miss? Bisa. Ya, itu berhubungan ke yang bagian C, stempel atau cap dinas. Yang bagian D ada nama terang. Kalau nama terang artinya nama lengkap, nama jelasnya. Contoh nama Miss kan Juni Oci, ya nama jelasnya langsung dibuat Juni Oci sebagai guru bahasa Indonesia. Jabatannya kan guru bahasa Indonesia. Miss tanda tangani. Itu dia. Yang bagian E keterangan lain, misalnya NIP. Kalau ada NIP-nya dituliskanlah. Kalau tidak ada NIP-nya, Miss, tidak usah dituliskan. Jadi nama dan tanda tangan pengirim Oke, Miss ulang ya. Nama dan tanda tangan pengirim harus jelas jabatannya, harus dibuat tanda tangannya, kalau boleh diterterakan stempel, dan nama terang atau nama jelasnya juga harus jelas, ya kan? Yang bagian E itu terserah. Keterangannya boleh ada, boleh tidak. Yang penting bagian A sampai D itu harus ditulis. Paham? Amin. Oke, paham ya? Jadi semua yang sudah Miss jelaskan tadi terdapatlah pada surat ini. Surat dinas ini sudah ada di catatan kalian mungkin dan sudah pernah kita bahas. Benar? Benar ya? Jadi kalau kalian mau menuliskan surat dinas, nanti Miss suruh kalian menuliskan surat dinas, kalian pahami dulu hal-hal yang perlu diperhatikan tadi, baru lihat contohnya penerapannya bagaimana. Ya, seperti tadi dengan hormat di sini, ya kan? Dengan hormat salam pembukanya, salam penutupnya hormat kami. Sesuaikan mana dia yang cocok. Oke? Paham? Paham, Miss. Oke, paham. Jadi itu dia, Nak. Mengenai hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika kita menuliskan surat dinas. Jadi kalau sampai sama kalian surat dinas, ya kan perhatikan coba. Oh, yang mana ya yang dijelaskan Miss Oci? Yang mana dia salam pembukanya? Mana dia kop suratnya? Mana dia kepala suratnya? Itu. Jadi siswa yang bijak itu jangan hanya bergantung sama Miss, tapi ketika Miss jelaskan, kalian lihat contohnya. Itu dia ya. Kalian lihat, oh ini tadi yang kami pelajarin itu. Jadi kalau ada yang bingung, tanyakan sama Miss-nya. Gitu ya. Belajar itu kan proses tidak tahu menjadi tahu, iya kan? Aturannya, tadi kan kalian tidak tahu apa yang perlu diperhatikan. Miss jelaskan kan, baru kalian tahu. Jadi belajar itu ya kan harus seperti itu. Jadi jangan bergantung sama Miss, sesama kalian juga boleh belajar ya, bukan karena ada yang pintar ada yang bagaimana, bukan, semua manusia itu pintar ya. Oke, tinggal bagaimana
kalian menyikapinya. Kalau mau belajar, disiplin belajar, ingat waktu, ya kan? Jangan hanya main game, itu dia siswa yang mau belajar. Oke, paham? Miss, saya mau bertanya. Oke, silakan. Itu kan yang pada surat dinas itu kan ada alamat surat kan, Miss? Iya, ada alamat surat tadi. Kenapa, Nak? Itu kan alamat suratnya itu terbagi dari atas dua ya kan, Miss? Dua bagian. Ada alamat surat yang lengkap sama yang tidak lengkap, Miss. Yang alamat surat, iya. Benar. Oke, Miss kasih tunjuk ya. Slide-nya ya. Ada alamat surat yang lengkap dan tidak lengkap. Oke, yang ini ya. Ini Frans. Oke, bentar ya. Miss. Nah, iya, Miss, di sini, Miss, di sini. Yang ini. Bukan, Rian, Miss. slide Miss jangan dicoret-coret. Yang ini, nah. Bukan, Miss. Ya, Miss. Oke, bentar ya. Kita mau lihat ya. Mungkin pertanyaan dari Frans mewakili teman-teman. Ini. Atau yang ini. Ini ya. Oke, Miss. Oke, yang mana nak pertanyaannya? Ini kan alamat surat yang lengkap ini kan ada nomor-nomornya ya kan, Miss? Iya. Coba Miss ke slide yang surat dinas itu tadi, Miss. Yang terakhir ini. itu. Yang terakhir ya. Bentar ya. Oke, di sini ya. Nah, itu kan alamat suratnya itu kan nggak lengkap itu, Miss. Iya, tidak lengkap ya. Oke, jadi tugas kita melengkapi ini. Oke, yang terhormat, titik. Benar ya, Kepala Kuarcap Jakarta Pusat. Oke, Jakarta Pusatnya itu bisa di situ, ya kan? Jakarta Pusat. Yang kurangnya apa? Setelah kita pelajari tadi materi yang perlu diperhatikan mengenai surat dinas. Apa yang kurang di situ? Ada yang tahu? Jakarta Pusat. Tadi pada slide yang Miss ajarkan ada dia nomor-nomor. Benar? Iya, Nomor itu dia kode pos. Kena kode pos. Jadi contoh, kalau Medan punya kode pos, Pancur Batu itu punya kode pos. Yang kurangnya pada alamat surat yang tertera di slide Miss ini, yang sudah kalian lihat di sini, yang terhormat Kepala Kuarcap Jakarta Pusat, yang kurangnya adalah apa? Apa? Tadi kan udah disebutkan. Yang kurang adalah Nomor posnya. iya, kode posnya. Harusnya ketika kita menuliskan atau siapa saja yang menuliskan surat dinas harus lengkap. Yang terhormat Kepala Kuarcap Jakarta Pusat. Ya kan? Jakarta Pusat. Jakarta Pusat itu pasti punya kode pos. Kode posnya itu harus dijelaskan. Benar? Contoh, yang terhormat titik Kepala Kuarcap Jakarta Pusat, ya kan? 030328 di Jakarta. Ya kan, Jakarta Pusat itu kan Jakarta ya. Ada Jakarta Selatan, Jakarta Utara, ya kan? Posisinya di Jakarta. Tapi ada tujuannya, Jakarta yang mana? Makanya dibuat Jakarta Pusat. Yang tinggal, yang kurang tidak menerterakan kode pos, ya kan? Karena Jakarta itu kan luas, pasti ada Jakarta yang mana, harus ada kode posnya. Maka yang kurang kode pos bagian Jakarta Pusatnya. Jadi tinggal diterterakan aja, itu dia. Paham, Frans? Frans paham? Paham, Miss. Oke, jadi seandainya yang terhormat Kepala Sekolah, SMP,
metodis, Pancur Batu, ya kan? Di contoh di Pancur Batu, berarti Pancur Batu itu punya ini enggak? Sekolah kita punya kode pos enggak? Pasti punya ya. Coba kalian lihat ada surat-surat yang sering di-share di grup mungkin, ya kan? Atau sering kalian mendapatkan surat waktu SD, ada surat panggilan atau surat apa, ya kan, dari sekolah atau orang tua yang bekerja entah di dinas kesehatan, dinas pendidikan. Coba lihat, pasti diterterakan kode pos. Ya, kode pos itu setiap daerah berbeda-beda. Paham di situ, Nak? Paham, Miss. Oke, paham ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau bingung ditanyakan. Oke, kita kan sama-sama belajar, benar ya? Benar kan? Benar. Jadi itu dia ya. Jadi apa yang kurang dari surat itu setelah kita pelajari hal-hal yang perlu diperhatikan, aturannya kalian semakin mengerti. Benar? Benar, Miss. Ya, jadi seperti itu ya. Itu dia materi mengenai surat dinas, mengenai hal-hal yang diperhatikan ketika kita menuliskan surat dinas, perlu kalian pahami ya. Jadi nanti tugas kalian ada ya, dicek GC-nya, materinya dicatat ya. Dicatat, dikerjakan tugasnya untuk hari ini. Jadi demikian materi hari ini ya, Nak. Jadi kalau malu bertanya saat Zoom ini, boleh kalian tanyakan nanti sama Miss di chat. Oke, Miss akan balas. Oke, jangan bingung-bingung. Tugasnya dilengkapi, catatannya dilengkapi juga. Jangan nanti pas ujian kalian bingung, yang mana ini nggak pernah dipelajari. Miss selalu kasih ujian, pasti yang sudah dipelajari. Benar ya? Oke, jadi terima kasih untuk anak-anak Miss yang sudah mengikuti Zoom hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap belajar ya. Oke. Saya tetap semangat. Demikian untuk hari ini. Shalom. Halo, Miss. Halo, Miss.